Mari kita datang kepada Tuhan, bawa hati kita, hidup kita kepada Dia. Mari kita sembah Dia, mari kita puji Dia. Engkau Tuhan, pujianku. Engkau Tuhan, kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Kami sembah Engkau Tuhan. Ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Mari kita nyatakan, Engkaulah Tuhan. Engkau Tuhan, pujianku. Engkau Tuhan, kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Kami sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Terima kasih Tuhan, kalau kami bawa boleh masuk ke hadirat-Mu. Ku masuk ke hadirat-Mu, di tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah. Saat-saat ini alangkah indah
hingga kemuliaan-Mu kan nyata. Oh, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya. Oh, Kila Ramaya Se, Kila Ramaya Lamaya. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan, pujian kami. Haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kilara maya lamaya lamasy, kilara lamaya lamayam, kilara maya lamasy. Haleluya. La 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 la. Dengan perlahan mari kita sembah Dia, kita puji Dia dari hati kita yang paling dalam. Mari sembah Dia. Sigila lamaya lalanamo, kila lamaya lamas, kila lamaya lamas, kila lamaya lamas, sakalamaya ranam dalamamu dalamase. Haleluya. Kila lamaya lama shererererera. Kila lamaya lama sha. Kila raya lama shekela lama sha. Oh, haleluya. Oh, lamaya lama sha. Kila raya lama. Kila lamaya lama shakara. Kilara lamaya lama se, kilara lamaya, kilara lila, kilara yate. Kami selalamaya lama sakara lamaya lama. Kami sembah Engkau Tuhan, pujian mazmur kami. Bila kami rasakan hadirat-Mu Tuhan, waktu kami menyembah dan menyanjung Engkau. Engkaulah pujian kami, Engkaulah kekuatan kami. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Bawa hidup kami, bawa hati kami, bawa mulut lidah kami untuk kami terus memuji nama-Mu. Memuji nama-Mu yang lahaya Tuhan, Kau yang disembah kami. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami mau lebih dalam lagi menyembah Engkau, karena Engkau Allah kami yang perkasa, Kau sumber dari segala sumber hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang dahsyat, perkasa dan ajaib itu. Engkau Allah yang beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami syukur dan berdoa. Yang semua yang percaya katakan amin. Baiklah, kita terus dimenangkan oleh darah Kristus Tuhan. Haleluya. Mari kita bersorak bagi Tuhan. Sekali berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Haleluya.
sudah boleh angkat tangan kita semua. Haleluya. Kita iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak domba. Haleluya. Lagi diberikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Hanya Yesus yang layak kita beri kemuliaan, pujian yang terbaik bagi hidup kita. Haleluya. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Bab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau ya Tuhan. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau.
Kami menghampiri tata kasih karunia-Mu Bapa kami. Oleh karena darah domba Allah kami boleh berkenan ada di dalam hadirat-Mu. Biarlah kami menikmati hadirat-Mu hari ini. Kami boleh menikmati kemurahan-Mu dan kami percaya dalam hadirat-Mu, dalam kemurahan-Mu kami boleh mengalami hidup yang berkemenangan dan penuh kemuliaan. Segala pujian, hormat, syukur kami persembahkan kepadamu. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Bersabdalah Engkau Tuhan. Biar firman-Mu menolong kami untuk mengenal Engkau lebih lagi. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Semua yang percaya katakan amin, 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 amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya percaya kemurahan Tuhan limpah atas kita. Terima kasih buat seluruh tim pemuji penyembah yang sudah bersama-sama kita menaikkan pujian penyembahan. Hari ini tema firman Tuhan adalah peperangan rohani. Bapak Ibu Saudara, saya mempercayai bahwa setiap kita terlibat di dalam peperangan rohani yang telah Tuhan tetapkan. Mari sama-sama kita merenungkan firman Tuhan yang terambil dalam Efesus pasal 6. Ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12. Firman Tuhan berkata demikian. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Bapak Ibu Saudara, setiap orang percaya terlibat dalam peperangan antara kerajaan terang melawan kerajaan kegelapan. Itu sebabnya setiap kita tidak hanya terdaftar sebagai anggota keluarga Allah, tetapi kita juga tergabung sebagai tentara-tentara Allah. Sebagai tentara-tentara Allah kita perlu punya mentalitas seorang prajurit, punya mentalitas seorang tentara yang siap menghadapi tantangan dan pertempuran. Kita melihat bila mana ada perang, maka ada dua kubu yang akan punya respon berbeda. Kalau warga sipil itu akan menjauhi perang, akan pergi untuk mencari aman. Tetapi beda dengan tentara atau prajurit, mereka justru maju, bahkan siap mengorbankan diri mereka untuk tujuan yang lebih agung, yaitu memenangkan pertandingan, memenangkan peperangan. Bapak Ibu Saudara, kalau mental kita bukan mental seorang prajurit, maka kita akan terus lari saat kita menghadapi pergumulan, menghadapi tantangan. Iblis tidak pernah berhenti untuk menyerbu kita. Iblis tidak pernah lelah untuk menyerang hidup rohani kita. Itu sebabnya kita perlu punya mentalitas seorang prajurit. Sebab bila tidak, kehidupan kita akan terus menjadi bulan-bulanan dari kuasa kegelapan. Nah, saya ingin menegaskan kepada kita, peperangan rohani itu firman Tuhan berkata bukan melawan darah dan daging. Bukan melawan sesama kita, bukan melawan umat manusia, bahkan orang yang paling membenci kita sekalipun Tuhan berkata doakan, kasihi musuhmu. Jadi Rasul Paulus oleh ilham Roh Kudus menegaskan kepada kita bahwa peperangan rohani itu bukan melawan darah dan daging, bukan sesama manusia, bahkan orang-orang yang tidak baik menurut kita, tetapi melawan tipu muslihat iblis. Kita tidak boleh gagal fokus. Iblis seringkali menggunakan orang-orang di sekitar kita atau menggunakan situasi-situasi di sekitar kita untuk mengalahkan kita. Bapak Ibu, kita tentu pernah mendengar salah satu olahraga yang cukup terkenal antara seorang matador melawan banteng di daerah Spanyol. Nah, apa yang membuat banteng itu frustrasi dan akhirnya kalah? Sederhana saja, karena banteng itu gagal fokus. Dia hanya fokus kepada kain yang dipegang seorang matador. Dia lupa bahwa musuh sebenarnya bukan kain itu. Musuh sebenarnya adalah sang matador itu. Nah, demikian juga banyak orang Kristen yang frustrasi, kalah atas kehidupan karena salah sasaran. Kita kehabisan energi hanya untuk melawan sesama kita, hanya untuk membenci orang yang membenci kita. Hidup kita jadi tidak maksimal karena kita salah target.
Iblislah, kuasa kegelapanlah yang menjadi musuh kita, bukan siapa-siapa. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana mengalami kemenangan saat menghadapi peperangan rohani. Ketika ada persoalan dan tantangan kehidupan. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, mari miliki sasaran yang benar. Seperti yang saya katakan tadi, ketika fokus kita salah, maka energi kita habis untuk hal-hal yang tidak perlu. Fokus kita adalah untuk memuliakan Allah dan memperluas kerajaan Allah. Bukan sekedar untuk cari aman atau memuaskan ego kita. Bapak Ibu Saudara, ketika kita menghadapi persoalan dan tantangan, entah situasi yang tidak seperti yang kita inginkan, atau ada orang-orang tertentu yang kita anggap menentang kita, berlaku buruk kepada kita, memperlakukan tidak adil kepada kita. Ingat, darah dan daging bukan musuh kita. Kita harus fokus bahwa apapun situasi yang kita hadapi atau siapapun orang-orang yang mungkin tidak bersahabat dengan kita, mari kita menyadari bahwa fokus kita adalah bagaimana kerajaan Allah diuntungkan, bagaimana kerajaan Allah diperluas lewat hidup kita, dan bagaimana Allah dipermuliakan. Di dalam Alkitab, Rasul Paulus memberi nasihat kepada kita. Dalam perjalanan misinya, ketika Rasul Paulus mendapat panggilan untuk memperluas kerajaan Allah, dalam kenyataannya tidak semua orang berpihak kepada Paulus. Bahkan Paulus harus menghadapi tantangan dari dua sisi, yaitu orang-orang yang memang secara frontal tidak suka dengan apa yang Paulus lakukan, orang-orang yang tidak suka dengan berita Injil. Tetapi juga Paulus juga menghadapi tantangan dari dalam. Ada orang-orang yang seolah-olah mengikuti Paulus, tetapi mengkhianati Paulus dari belakang. Sampai akhirnya Paulus harus dipenjarakan karena Injil. Paulus dikhianati oleh beberapa temannya. Tapi yang menarik, Paulus tidak gagal fokus. Paulus tidak kemudian membenci orang-orang yang mengkhianatinya. Bahkan Paulus kemudian membenci orang-orang yang belum percaya yang menentangnya. Bukan, justru mereka adalah orang-orang yang paling Paulus kasihi. Sehingga Paulus terus mendoakan mereka. Nah, bagaimana Paulus menyikapi? Paulus memiliki sasaran yang tepat. Dia hidup untuk memperluas kerajaan Allah, untuk memuliakan Allah. Itu sebabnya ketika Paulus dipenjarakan karena Injil, dia tidak menjadi lemah. Paulus tidak menjadi mundur, tetapi Paulus tetap percaya bahwa Allah dapat dipermuliakan bahkan ketika dia hidup di dalam penjara. Beberapa kisah mencatat selama Paulus di penjara, ada beberapa orang yang dimenangkan, bahkan termasuk Onesimus. Paulus juga terus produktif untuk memperluas kerajaan Allah, untuk terus memberitakan kabar baik sekalipun Paulus di penjara. Bahkan di dalam penjara itulah saat secara fisik Paulus tidak bisa kemana-mana, tidak bisa berbuat banyak untuk memberitakan kabar baik. Paulus menulis surat buat jemaat mula-mula. Paulus terus menulis surat buat orang-orang yang pernah dimenangkan. Dan tulisan-tulisan Paulus itulah yang sekarang menjadi warisan bagi kita orang percaya. Yang kita akui bahwa itulah surat-surat yang diinspirasi oleh Roh Kudus yang menjadi kitab suci orang percaya. Seandainya Paulus menyerah, seandainya Paulus merasa gagal, seandainya Paulus gagal fokus, Paulus bisa saja terhenti dan tidak buat apa-apa di penjara. Paulus bisa mengasihani diri dan menyalahkan Tuhan, menyalahkan teman-teman yang mengkhianatinya, menyalahkan kondisi yang tidak bersahabat dengan dia. Itu tidak dilakukan Paulus. Paulus tetap percaya bahwa aku adalah prajurit Tuhan. Aku tidak hanya menjadi anggota kerajaan Allah, keluarga kerajaan Allah, tetapi aku adalah bagian dari tentara Allah. Sehingga ketika dalam penjara sekalipun, Paulus tetap produktif. Bapak Ibu Saudara, mari jangan gagal fokus. Ada banyak situasi yang tidak seperti yang kita harapkan. Ada orang-orang yang mungkin tidak sependapat dengan kita, tidak bersetuju dengan kita, bahkan merancangkan hal-hal yang buruk atas hidup kita. Mereka bukan musuh kita yang harus kita perangi. Mereka harus kita kasih dan doakan. Mereka harus kita ampuni dan kita
mengambil kesempatan untuk menyatakan kasih Tuhan kepada mereka. Ingat, musuh kita bukan darah dan daging, tetapi tipu muslihat iblis. Jangan sampai iblis menipu hidup kita sehingga hidup kita menjadi hidup yang sia-sia. Mari terus miliki sasaran yang benar. Aku hidup untuk memuliakan Allah. Dimanapun aku berada, bagaimanapun situasinya, apapun yang aku hadapi, siapapun yang ada di sebelahku, baik itu memihak kepadaku atau mungkin berseberangan dengan aku mau tetap menjadi berkat dimanapun aku berada. Biar ini menjadi mental setiap kita, miliki fokus yang tepat sebagai anak-anak Tuhan, sebagai prajurit-prajuritnya Tuhan. Lalu yang kedua adalah mari belajar bergantung penuh kepada Tuhan. Belajar bergantung penuh kepada Tuhan. Efesus pasal 6 ayat 10 tadi mengatakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Paulus menjelaskan kepada kita bahwa kemenangan kita terletak saat kita tinggal di dalam Tuhan. Di dalam kekuatan kuasa Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ketika kita coba mengatasi persoalan dengan cara dan kekuatan kita sendiri, ujungnya adalah kegagalan. Tetapi ketika kita mau belajar bergantung pada cara-caranya Tuhan, bergantung pada kekuatan Tuhan, kita pasti berhasil. Kalau Bapak Ibu membaca Efesus 6 ayat 14 sampai ayat 18, di situ Paulus menggambarkan, mari mengenakan seluruh perlengkapan yang Allah sediakan buat kita. Berikat pinggangkan kebenaran, berbaju sirahkan keadilan, punya hati yang rela untuk memberitakan kabar baik, pakai perisai iman, membawa pedang roh dan seterusnya dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa mari kenakan selengkap senjata Allah. Mari belajar untuk menerima hikmat dan kecakapan yang dari Tuhan, agar kita dapat berespon menurut karakter dan kehendak Tuhan. Jangan sampai kekristenan kita bertambah usia, tetapi kehidupan rohani kita ya segitu-gitu saja. Kita nggak pernah memenangkan pertandingan iman kita. Kita nggak pernah memenangkan peperangan rohani kita, karena kita sulit untuk bergantung kepada Tuhan. Tapi hari ini Rasul Paulus menasihatkan kepada kita, mari belajar bergantung penuh kepada Tuhan. Ada seorang bijak berkata bahwa amatir itu membangun bahtera, profesional itu membangun kapal Titanic. Bapak Ibu Saudara, Nuh adalah seorang yang amatir. Dia bukan seorang nelayan, dia tinggal di gunung. Tetapi ketika Tuhan memerintahkan Nuh untuk membangun bahtera, Nuh seorang yang amatir sadar bahwa dia nggak ngerti bagaimana caranya membangun bahtera. Jangankan membangun bahtera, membangun perahu nelayan aja Nuh mungkin nggak bisa, karena dia nggak pernah ada di dekat pantai. Tetapi justru karena dia seorang amatir, dia belajar bergantung penuh kepada Tuhan. Itu sebabnya kalau kita membaca di dalam kitab Kejadian, Nuh melakukan tepat seperti yang diperintahkan Tuhan. Nuh menyadari bahwa dirinya seorang amatir, tidak berpengalaman. Itu sebabnya Nuh bergantung penuh kepada Tuhan. Ini beda cerita dengan kisah kapal yang besar yang bernama kapal Titanic. Sebuah kapal yang pada waktu itu diakui sebagai kapal yang mewah, kapal yang besar. Bahkan ketika kapal itu selesai dibangun dan siap dilayarkan, orang-orang berkata bahkan Tuhan pun tidak bisa menenggelamkan kapal itu. Terlalu besar dengan teknologi yang dianggap paling canggih pada waktu itu. Dengan postur yang begitu besar dan mereka mempercayai gelombang yang tinggi sekalipun tidak dapat menenggelamkan kapal Titanic. Kenapa? Karena yang membangun adalah para profesional. Yang membangun adalah orang-orang yang hebat di bidangnya. Tapi sejarah menceritakan lain. Kapal itu dalam perjalanan pertama kalinya harus tenggelam di samudra luas. Ada banyak kisah yang menceritakan tentang kapal Titanic. Salah satunya sebelum kapal Titanic itu akan menghantam gunung es, sebenarnya
pihak operator sudah memberitahukan, pihak menara sudah memberitahukan bahwa kapal itu sedang menuju ke arah yang salah. Ada sebuah gunung es yang akan ditabrak. 6 kali ada peringatan terhadap kapal Titanic ini. Tetapi tiap kali ada peringatan, operator di kapal Titanic selalu menjawab, "Diam, saya sibuk." Kita tahu ceritanya. Dalam perjalanan pertama, kapal ini tenggelam. Bahkan saat tenggelam pun banyak penumpang yang enggan menyelamatkan diri. Karena mereka sangat meyakini kapal ini begitu besar, begitu kuat, tidak mungkin tenggelam. Ribuan orang kehilangan nyawa. Tetapi yang paling menyedihkan adalah di sebuah daerah bernama Belfast di Irlandia. Disitulah tempat tinggal para profesional, para ahli yang membangun kapal Titanic itu. Ada sebuah gereja di Belfast, Irlandia. Hari Minggu itu menjadi hari yang penuh duka karena banyak istri dan anak-anak yang harus kehilangan suami dan ayah ikut tenggelam oleh kapal Titanic. Di sebuah gereja itu terdapat 16 orang ahli, 16 orang profesional yang membangun kapal Titanic yang ikut menjadi korban. Semuanya dirundung duka yang begitu dalam. Apalagi istri dan anak-anak, mereka berduka karena ayah yang mereka banggakan, suami yang mereka banggakan, akhirnya juga harus ikut tenggelam bersama kapal Titanic. Tapi dalam minggu itu, dalam ibadah duka, ada seorang hamba Tuhan yang menyampaikan sebuah khotbah yang luar biasa. Hamba Tuhan ini menceritakan tentang ada sebuah peristiwa di Danau Galilea, di mana ada sebuah perahu yang dinaiki oleh para profesional. Tetapi para profesional itu pun juga tidak sanggup menghadapi badai. Untung di dalam perahu itu tidak hanya para nelayan yang profesional, tetapi ada seorang yang bernama Yesus yang sanggup meneduhkan badai, yang sanggup menenangkan ombak, sehingga perahu itu sampai ke daratan karena ada Yesus di sana. Bapak Ibu Saudara, khotbah itu begitu memberi kesejukan bagi seluruh keluarga yang ada di Belfast, Irlandia. Mereka menyadari bahwa situasi dan kondisi di luar kendali mereka. Mereka kehilangan suami, kehilangan orang tua. Tapi mereka ingat, mereka tidak kehilangan Tuhan. Hari itu mereka belajar sungguh-sungguh bahwa penting untuk bergantung penuh kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, setiap kita mungkin punya banyak pengalaman dan itu tidak salah. Perjalanan waktu kita akan membentuk kita menjadi orang-orang yang semakin ahli di bidang kita masing-masing. Beberapa kita mungkin punya sumber daya yang cukup, tapi kita harus akui bahwa tidak setiap situasi dan kondisi seperti yang kita harapkan dan mau. Kadang-kadang kita menghadapi badai, gelombang yang di luar kendali kita. Kadang-kadang kita menghadapi pergumulan yang di luar pengalaman kita, bahkan di luar kemampuan kita. Kita bukan lagi menjadi seorang profesional yang cakap mengatasi badai dan gelombang. Tiba-tiba kita merasa menjadi seorang amatir yang gak bisa berbuat apa-apa. Tapi mari belajar untuk mengingat, tetap tenang, tidak perlu emosional. Jangan takut, jangan panik, jangan marah, jangan berespon negatif. Mari ingat ada Yesus dalam hidup kita. Mari belajar mempercayai kasih-Nya, kuasa-Nya, dan penyertaan Tuhan atas hidup kita. Bapak Ibu Saudara, ada seorang anak Tuhan, dia dalam kondisi terbaiknya, cita-citanya panjang, hidupnya diberkati Tuhan.
Tapi tiba-tiba dia menerima sebuah vonis dari dokter yang tidak pernah mereka duga. Dia terkena penyakit kanker. Hari itu pria ini kemudian karena tidak siap, dia menjadi marah. Dia marah kepada keadaan, dia marah kepada diri sendiri, dia marah kepada situasi, bahkan dia marah kepada Tuhan. Dalam kondisi yang begitu berkecamuk. Tapi dalam perjalanan dari waktu ke waktu, berkali-kali harus berjuang dengan kemoterapi. Lama-lama dia merenungkan. Tiba-tiba dia menyadari, energinya habis, waktunya habis. Karena dia salah sasaran. Dia sibuk bergelut dengan penyakitnya. Sampai kemudian dia menyadari bahwa saya anak Tuhan. Tuhan menyertai saya. Saya enggak boleh gagal fokus. Saya enggak boleh bergantung dengan kekuatan saya sendiri. Pria ini kemudian datang kepada Tuhan dan dia bertobat. Tuhan, ampuni saya. Terima kasih buat kesehatan yang kau beri kepadaku. Sehingga aku menjadi pria yang menikmati berkat Tuhan. Tapi kalau bulan-bulan ini aku harus menghadapi penyakit kankerku. Aku enggak mau gagal fokus. Dia berkata, aku percaya engkau mampu dan sanggup menyembuhkan aku dengan caramu yang ajaib. Entah lewat mujizat atau lewat kemoterapi yang aku jalani. Entah lewat campur tangan Tuhan langsung ataupun lewat medis. Tapi selama ini, selama aku dalam proses, aku gak mau lagi menyalahkan siapa-siapa. Aku gak mau lagi menyalahkan keadaan, aku gak mau lagi menyalahkan engkau. Aku gak mau lagi menjadi orang yang frustrasi dan gagal. Aku ingat aku adalah tentara Tuhan. Jadi apa yang dilakukan Bapak ini, Bapak Ibu Saudara? Hari itu imannya bangkit. Sukacitanya muncul, sekalipun penyakitnya belum ada tanda-tanda menghilang dari tubuhnya. Tapi apa yang dilakukan Bapak ini? Dia mulai belajar keluar dari kamarnya. Dia temui pasien-pasien yang lain yang mengalami penyakit yang sama. Para penderita kanker, dia mulai datang. Tiap kali kondisinya sedikit membaik, dia mulai ke kamar-kamar. Untuk apa? Memberitakan kabar sukacita kepada orang-orang di sekitar. Membangkitkan pengharapan bagi para penderita yang sedang letih lesu, yang sudah kehilangan pengharapan, yang sudah mulai lelah dengan begitu banyak kemoterapi dan penanganan lainnya. Tiap hari dia mendatangi para penderita yang lain. Saya tidak tahu kisah selanjutnya, apakah Bapak ini kemudian sembuh atau tidak. Tetapi dalam situasi terberat, Bapak ini gak kehilangan fokus dan tidak kehilangan pengharapannya kepada Tuhan. Dia terus menjadi berkat, dia terus menjadi berkat. Semakin dia menyadari ketika orang-orang berkata, kamu kan sakit. Saya justru menyadari bahwa waktu yang Tuhan berikan kepadaku gak lagi panjang. Aku harus gunakan sebaik mungkin untuk mempermuliakan nama Tuhan, untuk memperluas kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudara, pergumulan seperti apa yang kita hadapi hari-hari ini? Beberapa kita mungkin sudah mulai kehilangan pengharapan. Beberapa kita mungkin sudah mulai kehabisan energi. Iman kita rasanya sudah terpangkas begitu banyak. Rasa-rasanya gak ada lagi kekuatan untuk maju berperang. Tapi jangan gagal fokus. Tetap bergantung kepada Tuhan. Ingat, kalau Tuhan yang bersama dengan kita akan melakukan perkara-perkara yang besar. Dengan sehat kita maupun dalam sakit kita. Dalam kondisi yang penuh kelimpahan atau sedang dalam pergumulan ekonomi yang berat. Jangan gagal fokus dan mari tetap bergantung kepada Tuhan. Lalu yang terakhir, bagaimana kita mengalami kemenangan dalam peperangan rohani kita adalah mari tetap tinggal dalam barisan tentara Tuhan. Rasul Paulus melanjutkan dalam ayat 18. Berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku. Supaya kepadaku
Jikalau aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Bapak Ibu Saudara, Paulus adalah seorang rasul yang hebat, dan saya percaya hubungan pribadinya dengan Tuhan begitu kuat. Rasul Paulus adalah orang yang senang berdoa, melayani Tuhan, memberitakan kabar baik. Dan saya percaya kondisi Rasul Paulus tetap prima sekalipun dia ada dalam penjara. Tetapi meskipun demikian, Rasul Paulus berkata, berdoalah untuk segala orang kudus, juga untuk aku. Hei, ini bukan jemaat biasa. Rasul Paulus bukan orang yang baru lahir baru. Rasul Paulus adalah rasulnya Tuhan. Kerohaniannya tidak diragukan. Dia adalah orang yang sangat disegani. Namun demikian, Rasul Paulus tetap berkata, tolong doain aku. Paulus menyadari bahwa dia tidak bisa berjuang sendirian. Segenap perlengkapan senjata Allah itu, kalau Bapak Ibu melihat, ada ketopong, ada perisai, ada pedang roh, ada berikat pinggang dan banyak hal. Itu sepertinya didesain untuk menghadapi musuh dari depan. Tapi bagaimana kalau iblis menyerang dari belakang? Justru disinilah Paulus memberi satu kunci yang penting buat kita. Gak cuma belajar bergantung kepada Tuhan, tapi belajar untuk bergantung dengan saudara-saudara seiman yang lain. Saling menjaga dalam doa, saling mendukung dan saling menguatkan. Percayalah, sehebat apapun rohani kita, ketika kita mulai keluar dari komunitas orang percaya, kita tidak akan jadi lebih baik. Seandainya kita tetap kuat, peperangan rohani kita nggak akan pernah maksimal. Justru ketika kita bersama dengan anggota keluarga Allah yang lain, dengan bahasa saya, ketika kita tinggal dalam barisan tentara Tuhan, kita akan jauh lebih produktif, kita akan jauh lebih maksimal. Beberapa orang Kristen berkata mungkin, aku gak butuh orang Kristen yang lain. Ya, mungkin dengan sendirian, Anda mungkin tetap bisa kuat, tetap percaya Yesus, iman Anda gak goyah. Tapi persoalannya, kita tidak akan pernah jadi berkat secara signifikan. Kita tidak akan pernah memperluas kerajaan Allah secara maksimal. Karena bagaimana kita bisa menjadi berkat? Justru lewat interaksi kita. Itu sebabnya keluarga Sinai, jangan sampai kita merasa yang penting aku ke gereja, yang penting aku saat teduh sendiri. Mari tinggal dalam komunitas. Mungkin anggota komunitas yang lain tidak seperti yang kita harapkan. Maaf kata, mungkin rohaninya lebih rendah dari rohani kita menurut ukuran kita. Tapi justru disitulah mungkin Anda ditempatkan dalam sebuah komunitas untuk jadi bapak buat mereka. Untuk menjadi kakak yang akan mementor mereka. Sehingga kerajaan Allah semakin efektif dalam menghadapi kerajaan kegelapan. Kita lewat teladan hidup kita bisa membangkitkan orang-orang Kristen. Perintah Yesus yang terakhir kepada murid adalah, pergilah jadikan semua bangsa muridku. Ini yang Yesus mau, bahwa kita gak bisa menjadi orang Kristen yang penting aku rohani, yang penting aku cinta Tuhan. Tapi pada akhirnya yang Tuhan mau adalah, adakah anak-anak rohani yang kita lahirkan? Adakah orang-orang yang kita mentor? Dan percayalah Bapak Ibu Saudara, memuridkan itu bukan sesuatu yang mudah. Kita harus menginvestasikan seluruh hidup kita. Kita gak bisa berkata repot dan sebagainya. Ini tantangan terbesar kita. Tapi ini juga rahasia Paulus bagaimana tetap tinggal dalam panggilan Tuhan. Paulus tetap tinggal dalam barisan tentara Allah. Bahkan sekalipun Paulus dalam penjara sendirian, dia tulis surat untuk menyemangati anggota jemaat yang lain. Dan dia percaya ada banyak orang-orang yang mendoakannya. Itu yang membuat Paulus tetap strong, tetap powerful, tetap bergairah dan melayani Tuhan. Hari-hari ini jangan sampai pandemi COVID-19 membuat kita berjarak dengan anggota keluarga rohani yang lain. Mari justru kita merapatkan barisan
untuk saling memperhatikan, saling bergantung, saling menjaga di dalam doa. Mungkin kita berkata, wah saya justru terbebani. Bukankah Yesus juga sudah mati untuk saudara dan saya? Bukankah Yesus sudah terbebani dengan hidup kita? Bahkan ketika kita masih memberontak kepada Dia. Maukah kita memikul tanggung jawab? Mengambil beban dalam tanda kutip. Untuk menopang keluarga-keluarga yang lain yang sedang lemah iman, lemah pengharapan, lemah kasihnya kepada Tuhan. Lewat komunitaslah kita bisa saling menopang, saling membangun. Bapak Ibu Saudara, saya percaya ketika kita tinggal dalam komunitas, bahkan kita yang paling rohani di antara anggota komunitas yang lain pun akan tetap membutuhkan mereka. Tidak ada dalam satu anggota tubuh Kristus yang lebih penting dari yang lain. Mungkin ada yang kelihatan lebih menarik, lebih kuat dari yang lain. Tapi tidak ada yang lebih penting satu dengan yang lain. Bulu kuduk saja masih berfungsi dalam tubuh Kristus. Saya berharap setiap kita tidak hanya berjuang sendirian. Saya berharap setiap kita tetap tinggal dalam barisan tentara Tuhan. Mari rapatkan barisan, saling mensupport, saling mendukung, saling memperhatikan, saling mendoakan. Kalau ada konflik, saling mengampuni, saling menerima tanpa syarat. Karena pada saat kita kompak sebagai barisan tentara Tuhan, iblis gemetar dan kerajaan Allah semakin diperluas lewat hidup kita. Jadi setiap kita akan menghadapi peperangan rohani. Entah kita siap atau tidak, entah kita mau atau tidak. Bagian kita adalah tetap memiliki sasaran yang benar, tetap bergantung kepada Tuhan, dan jangan pernah tinggalkan barisan tentara Allah. Sama-sama kita datang kepada Tuhan, kita menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih
kuasa-Mu terlebih besar, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kami bersyukur buat firman-Mu Tuhan, biar kami terus menyadari bahwa selama Engkau izinkan kami ada di dunia, kami akan terus menghadapi peperangan-peperangan iman. Kami tahu bahwa iblis tidak akan pernah lelah untuk menaklukkan kami. Tapi kami percaya, kami bersyukur karena kami adalah orang-orang yang lebih dari pemenang di dalam Engkau. Sebab itu ajari kami Tuhan untuk tetap menetapkan sasaran yang benar, bahwa hidup kami bukan sekedar cari aman, hidup kami bukan sekedar untuk memuaskan ego kami, hanya ingin menikmati keberkatan Tuhan menurut versi kami. Tapi bila kami menyadari bahwa kami ada untuk perluasan kerajaan Allah di muka bumi ini, untuk menyatakan kemuliaan Allah, biar lewat hidup kami orang-orang mengalami kasih-Mu, mengalami kuasa-Mu, mengalami kebenaran-Mu Tuhan. Lewat hidup kami banyak orang memuliakan Engkau Tuhan. Ajari kami bergantung penuh kepada-Mu Tuhan. Sama seperti Rasul Paulus, sama seperti Nuh, kami mau belajar bergantung penuh kepada Engkau. Dan kami percaya Engkau yang akan menuntun kami dari kemenangan demi kemenangan, dari kemuliaan demi kemuliaan. Ajari kami berespon menurut apa yang Tuhan kehendaki, menurut karakter dan kehendak Tuhan saja. Dan biarlah Tuhan setiap kami tetap tinggal dalam barisan tentara Tuhan. Kami mau terhubung satu dengan yang lain. Kami gak mau jadi orang Kristen yang independen, yang merasa kuat berjalan sendirian. Ajari kami menyadari bahwa kami butuh orang lain, kami butuh saudara-saudara seiman yang lain, untuk menguatkan, untuk mendoakan, untuk membangun. Bahkan mereka juga menjadi alat-alat Tuhan untuk menggosok dan menggesek kami. Sama seperti Engkau menjadikan kami alat-Mu untuk membangun mereka, untuk memaksimalkan saudara-saudara kami yang lain. Berkati komsel-komsel yang ada, berkati anak-anak Tuhan yang ada, seluruh keluarga besar Sinai, bila kami terikat satu dengan yang lain, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat ibadah raya hari ini, biar kasih karunia Tuhan limpah atas kami. Di akhir ibadah kami membawa persembahan kami, persepuluhan kami kepada Tuhan. Tuhan yang menguduskan, boleh kami gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, mari kita pulang dengan sukacita, sebab berkat Tuhan menyertai kita. Mari kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kekasih-kekasih Tuhan, mari pulang dengan membawa anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya katakan amin. Jemaat Sinai, maju. Tuhan Yesus memberkati.